Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. At-tahlilul lafzi utawi iki iku tahlil penjabaran ngudari sing sik ruwet. Al-lafzi kang bersifat lafzi. Pertama, Nabi Muhammad yang orang yang paling takwa. Aja nglamun rungokno. Nabi Muhammad orang yang paling takwa masih diperintah bertakwa. Hai Muhammad bertakwalah. Wong sudah bertakwa kok diperintah bertakwa, apa maksudnya? Maksudnya itu perintah supaya terus bertakwa dan meningkatkan takwa. Jangan salah paham, biar Nabi Muhammad itu gak bertakwa. Makanya diperintah gak nguniku mas ya. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah hai Muhammad. Ay maksudnya usbut, tetaplah engkau ala taqwallah, tetap bertakwa kepada Allah. Watum dan istiqomalah kau, langgenglah engkau alaiha di atas taqwallah. Wa taqwa lafdun jami'. Takwa itu adalah istilah yang mencakup banyak makna. Yuradu dimaksudkan minhu dari istilah takwa fi'lu kulli khair wajtinabu kulli syarr. Melakukan segala yang baik, menjauhi segala yang jahat. Wa asluhu minal wiqayah. Aslinya lafaz taqwa itu dari waqayaqi, wiqayatan maknanya menjaga. Menjaga diri dari yang mudarat. Bimakna al-hifzi, wiqayah kelawan makna al-hifzi, menjaga. Wasyanah dan dengan makna sona yasunu, saunan wasyanatan. Maknanya juga menjaga. Qala dawuh sapa Ibnul Mangdur fil lisan ing dalam kamus lisanul Arab. At-taqwa utawi istilah at-taqwa atau al-ittiqa. Kalau ittiqa masdar, coba ditasrif. Ittaqa yattaqi ittiqaan, ya masdar itu. Wat-tuqah dan tuqah di Quran ittaqullah haqqa tuqatihi. Wattaqiyah kullu semuanya itu wahidun, maknanya satu, maknanya sama. Kalau ada istilah rajulun taqi, orang yang bertakwa, makna dari istilah rajulun taqi yaitu yaqi nafsahu, waqayaqi, menjaga. Dia menjaga dirinya minal azabi dari siksa, wal ma'asi dan berbagai kemaksiatan. Gimana cara menjaga? Bil amalis sholih, dengan beramal saleh. Qala dawuh sapa Ibnul Wardi, wattaqillaha fataqullahi ma jawarat qalbamri'in illa wasal. Bertakwalah kau kepada Allah, karena takwa kepada Allah itu tidaklah mendampingi hati seseorang, melainkan pasti dia bakal sampai tujuan. Laisa man yaqta, tidak setiap orang yang mampu menempuh turukan banyak jalan, batolan lalu menjadi pahlawan. Enggak setiap orang. Innama akan tetapi man yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, al-batal dialah pahlawan, bintang. Jangan kamu taat pada orang kafir, jangan pula orang munafik. Wala tuti'il kafirina wal
Kok enggak nyaut ini sih curut ya semua. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Kafirin jam'u kafir. Jamak kafir. Maksudnya al-jahid lini amillah. Kafir itu orang yang mengingkari kepada nikmat-nikmat Allah. Mustaqun, lafadz kafir isim fa'il diambil minal kufri dari masdar kufri. Wa huwa makna kufri adalah as-satru menutupi. Wa kullu man satara syai'an, dan setiap orang yang menutupi sesuatu faqad kafarahu, maka dalam bahasa Arab disebut dia kafarahu. Kafara itu maknanya menutupi. Allah memberi nikmat, dia tutupi, bahkan dia ingkari. Itu kafir. Istilah kafir menutupi nikmat, mengingkari nikmat. Walihada yusamma zari'u kafiran. Karena itulah yusamma dinamakan az-zari'u seorang petani, kafiran disebut dengan istilah kafir. Di Quran, yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tanaman yang hijau royo-royo membuat detak kagum zurra para petani zari. Liyaghidha bihimul kuffar. Supaya para kafir itu bla bla bla. Jadi petani disebut kafir. Kenapa? Begitu tinggi dan rindang tanamannya sampai menutup si petani itu sendiri, enggak ketol. Ya. Disebut dengan istilah kafir. Jangan kafir beneran maknanya. Gitu. Kafaro maknanya menutup. Mas aja turu. Kok gampang turu ini apa tuh bocah-bocah? Ngaji dah, ya. Ngaji lu. Nah zaman enggak tuku kitab makanya turu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja turu, ngaji. Kenapa petani disebut kafir? Li'annahu yasturul habba fil ardi. Karena dia menutup biji-bijian di dalam tanah. Biji-bijian dia tanam, dimasukkan ke dalam tanah, lalu ditutup. Biar tumbuh. Karena dia menutup, maka orang tani disebut orang yang menutup. Kafir. Wa minhu qawluhu, di antara contoh petani disebut kafir, kamatsali ghaisin a'jabal kuffaro. Nah, bagai perumpamaan hujan, a'jaba yang membuat kagum al-kuffaro orang-orang, maksud mana orang kafir. Hujan deras, mari ngono tanaman ijo-ijo, membuat kagum, membuat senang para petani. Ya. Diistilahkan dengan kafir. Nabatuhu, pertumbuhan tanaman itu atau tumbuh-tumbuhannya. Maksudnya a'jabaz zurra'a, membuat kagum para petani. Wa yusammal lailu kafiron. Waktu malam juga dinamakan kafir karena menutup cahaya. Li'annahu yasturu bidhalamihil asya. Karena waktu malam menutupi berbagai hal, bidhalamihi dengan gelapnya malam. Wa fis sihah, dalam kamus Mukhtarus Sihah disebut wal kafiru al-lailul muzlim. Kafir itu maknanya juga al-lailul muzlim, malam yang gelap. Li'annahu yasturu bi zulmatihi, karena malam yang gelap menutup
bizulmatihi dengan gelapnya malam, kulla syai'in menutup segala sesuatu. Wa kufrun ni'mati jahduha. Mengkufuri kenikmatan itu artinya mengingkarinya. Wa qala al-Jauhari. Al-Jauhari dawuh, wa min dzalika summiyal kafiru kafiron. Dari istilah kafir maknanya menutupi itulah, maka orang kafir disebut kafir karena tertutup hatinya dari kebenaran. Li'annahu satara ni'amallah, karena orang kafir menutupi nikmat-nikmat Allah. Wa ni'amuhu, padahal nikmat-nikmatnya itu ayatu menjadi bukti-bukti kebenaran Allah. Ad-dallatu ala tauhid, yang mana semua bukti kenikmatan itu menunjukkan ala tauhidi, tauhid kepada Allah. Qala ba'dul ulama, al-kufru ala arba'ati anha'in. Istilah kufur itu terbagi pada 4 arah, 4 macam maksudnya. 1, kufru ingkar, kufur dalam arti ingkar. Wa huwa an la ya'rifallaha aslan. Kufur ingkar itu orang tidak mengenal Allah sama sekali. Wa la ya'tarifu bih, tidak mengakui adanya Allah. Wa yakfuru biqalbihi wa lisanihi, dia kafir dengan hatinya dan dengan lesannya juga. Terang-terangan kafir. Itu kufur pertama, namanya kafir ingkar. Yang kedua, kufru juhud. Kayak kafirnya orang munafik. Atau bukan munafik sih. Hatinya menerima kebenaran, tapi lisan mau masuk Islam gengsi. Karena dia mungkin ketika itu dianggap lebih tokoh timbang Muhammad. Lah masuk aku manut Muhammad. Tapi ngerti lek Muhammad itu benar. Itu juhud ya. Wa huwa an ya'tarifa biqalbihi wa la yuqirra bilisani. Kafir juhud yaitu mengakui dengan hatinya, tapi tidak berikrar dengan lesannya. Kakufri iblis, seperti kufurnya iblis. Wa kufri ahli kitab, dan kufurnya orang Yahudi Nasrani. Mereka tahu Muhammad benar karena ada di Injil. Kelak akan ada nabi baru namanya Ahmad, Muhammad. Ada di Injil mereka. Ada di Taurat mereka. Bareng diutus Muhammad tenan. Karena harapan mereka, nabi pemungkas terakhir itu dari golongan Israel. Keturunan Ishak. Lah ternyata malah keturunan Ismail. Enggak terima. Tahu itu benar, tapi enggak mau mengakui secara lesan. Apa namanya? Juhud. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada Yahudi Nasrani, nabi arafu yang mereka kenal, di kitab mereka ada. Bareng nabi yang mereka kenal datang beneran, kafaru bih. Mereka mengkafirinya. Mengingkari secara lesan. Yang ketiga, kufru inad. Wa huwa an ya'tarif biqalbi wa yuqirra bilisani. Mengakui dengan hati kebenaran Muhammad dan berikrar dengan lesan. Tapi wala yadinu bih,
Dia tidak beragama dengan agama Muhammad. Ya wis Islam, ya maca syahadat tapi gah ngelakoni. Mangkel. Hasadan karena dengki. Wabagian dan karena semena-mena. Kakufri Abi Jahlin wa adrobi. Seperti kufurnya Abu Jahal dan semacamnya. Wa kufru nifaq. Yang keempat, kufur dalam arti munafik. Wa huwa an yuqirra bilisani wa yakfura biqalbi. Dia berekrar dengan lisan masuk Islam, tapi kufur dengan hati. Fala ya'taqidu bima yaqul. Munafik tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Beda lisan, beda hati. Itu orang munafik. Wa huwa fi'lul munafiqin. Yang kayak begini ini perbuatan kaum munafik. Kelihatan berteman ternyata menikam. Itu sifat-sifat munafik. Ya. Kelihatan baik ternyata jahat. Kelihatan jujur ternyata menipu. Kelihatan setia ternyata mendua. Itu munafik. Mbak-mbak suka yang munafik apa enggak? Hah? Oh, jelas ya. Sakit rasanya. Jadi ini sakitnya tuh di sini ya. Wal munafiqin. Terus beberapa kasus meskipun enggak semua. Ustadz yang gampang senang pada perempuan lain. Itu ketika dia membina pondok putri, orang tuanya itu was-was. Ya. Dan betapa sering terjadi akhirnya entah santrinya disiri atau macam-macam kasusnya. Jadi orang jadi was-was kalau memondokkan ke situ. Harusnya kalau ada mbak-mbak yang pintar, cantik, dia akan sangat beruntung nanti oleh Mbah Yai dijodohkan dengan santri putra yang ganteng, anaknya kiai. Tapi malah kadang jadi petaka, disiri, punya anak enggak resmi, repotnya. Mau menolak khawatir kualat, mau diterima itu statusnya lamnya jelas ya, tidak jelas, repot. Bismillahirrahmanirrahim. Wal munafiqin, jam'u munafiq, jamak dari lafaz munafiq. Wa huwa alladhi yuzhirul islama wa yubtinul kufra. Munafik adalah orang yang menampakkan, melahirkan keislaman, tapi menyembunyikan kufur. Yang dia tampakkan Islam, tapi menyembunyikan kekafiran. Itu namanya munafik. Mustaqun minan nafaq. Lafaz munafik diambil dari an-nafaq. Nafaq itu tunnel, terowongan, tembus terowongan. Wa huwa sarabun fil ardi. Nafaq makna aslinya terowongan yang ada di tanah. Wan nafiqa itu maknanya juhrud dobbi, lubangnya biawak. Wal yarbu dan lubangnya garangan. Ini kalau di Blitar garangan ini santrinya cekengan pusat ya. Qala Abu Ubaid, summiyal munafiqu munafiqan. Orang munafik dinamakan munafik yang aslinya nafak itu
terowongan nembus. Lin nafak karena ada nafak. Wa huwa as-sarab fil ardi, yaitu terowongan yang ada di dalam tanah. Wa qila innama summiya munafiqan li'annahu nafaqa kal yarbu. Konon katanya dia dinamakan munafik karena dia suka masuk lubang, suka sembunyi pura-pura Islam untuk menyembunyikan identitas aslinya. Sehingga enggak kena hukum kafir, enggak kena membayar jizyah, karena memang zahirnya masuk Islam. Tapi enggak gelem nglakoni wong memang aslinya kafir. Rabi wong Islam sing ayu-ayu ya oleh wong karena zahirnya Islam. Enak wong munafik. Neng dunya lho. Besok ya dimek-mek ya. Kalyarbu seperti garangan atau landak ya. Wa huwa dukhuluhu nafiqahu, yaitu keluar masuk ke lubangnya. Fa idza tuliba kharaja minal qasi'a. Kalau dikejar keluar dari lubang yang lain, jadi kelihatan di atas permukaan bumi dikejar masuk lubang. Lubang sini dikali keluar di lubang yang lain. Itu penggaweane garangan tikus barang. Saiki wong ora kurang akal. Digolekne kaya pengasapan nyamuk itu. Nah, lubangnya kene dileboni mesin pengasapan cus melayu kabeh karek nangkep. Fa huwa yadkhulu minan nafiqa wa yakhruju minal qasi'a. Garangan masuk dari lubang yang nafiqa, muncul keluar dari lubang qasi'a, lubang yang lain. Au bil aksi atau sebaliknya. Fa hakadha yaf'alul munafiq. Demikian pula yang dilakukan orang munafik, yadkhulu fil Islam. Dia pura-pura masuk Islam, summa yakhruj minhu, lalu dia keluar dari Islam, min ghairil wajhil ladzi dakhala fih. Keluar dari Islam dengan selain cara yang dia masuk di dalam Islam. Keluar dengan cara yang lain. Dia mau syahadat, tapi murtad dengan menghina Muhammad. Udah pokoknya berteman tapi menikam. Itu orang munafik. Paling bahaya. Itu seperti istri, musuh dalam selimutnya. Istri kan yang elek kan musuh, tapi tidur dengan selimut yang sama. Guyonan tapi. Wa qala fil lisan, dawuh Ibnul Mangdur dalam kitab Lisanul Arab. Wa qad takarrara fil hadis zikrun nifaq. Berulang-ulang di dalam hadis penyebutan lafaz munafik. Wa huwa ismun islami lam ta'rifhul Arab. Istilah munafik itu istilah zaman Islam. Yang dahulu sebelum Islam ada, belum ada orang Arab menyebut istilah munafik. Ini istilah baru yang dimunculkan di zaman Islam. Lam ta'rifhu, belum mengenal istilah munafik al-Arab, orang Arab, bil maknal makhsusi bih, dengan makna yang dikhususkan dengan istilah nifaq. Wa huwa alladhi yasturu kufrahu wa yuzhiru imanahu. Munafik adalah orang yang menutupi kufurnya dan menampakkan keimanannya. Wa in kana asluhu fil lughah ma'rufan. Meskipun asli lafaz nifaq dalam istilah bahasa sudah dikenal, tapi maknanya bukan menampakkan Islam, menyembunyikan kufur. Maknanya dulu nafak itu terowongan. Ya.
wakila wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah tempat kita berserah diri, wakil. Al-wakil maknanya al-hafiz, maha al-wakil. Maknanya al-hafiz maha menjaga. Al-kafil maha menanggung, mencukupi bi arzaqil ibad, rezeki para hambanya. Wal mutawakkil 'ala Allah, orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah itu siapa? Alladzi ya'lamu, orang yang mengerti, meyakini, menyadari annallaha kafilun rizqahu wa amrahu. Mengerti, menyadari Allah telah menjamin, menanggung rizkinya dan nasibnya. Sehingga dia enggak panik, enggak resah, enggak gundah, tenang aja. Bocah pondok takwa Allah. Wis umur 23, 24 durung duwe calon, tenang aja. Gak gretian ngalor ngidul pacaran, tenang aja. Lek wae rapi, lek ya rapi, lek wae payu, lek ya payu. Ngono ae. Sementara di luar wis bingung, pacaran kono buyar, pacaran mana buyar, pacaran mana buyar. Enggak karu-karuan, pontang-panting. Orang tawakal enak, Mas. Dia fokus dengan tugasnya, bekerja, beribadah, meningkatkan kualitas diri. Rabi ini biar halang golek waya ono lak yo ono. Nyantai. Enak, yakin kepada Allah. Kerja ya kerja ini. Santai. Selesai apa enggak, serahkan Allah. Ini duit masuk sudah berapa miliar masjid. Dipikir pusing, Mas. Jalan aja. Ya, sak kuat. Dan kebetulan bareng-bareng. Dilalah pas bangun masjid, terus muri tanah dijual. Ya. Mau enggak diambil, eman diambil, repot. Bismillah diambil. Pas bareng-bareng yang Sumsel juga minta diambil 24 hektar. Bismillah, wis tawakal tu Allah. La iya mosok ora, la ora mosok iya, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bertawakal pada Allah itu tahu Allah yang menjamin rezeki dan nasibnya. Fayarkanu, maka dia condong ilaihi, hanya kepada Allah. Wahdahu, Allah saja, tidak kepada yang lain. Wala yatawakkalu, dan dia tidak menyerahkan dirinya ala ghairihi, kepada selain Gusti Allah. Wa fit tanzil, tersebut di dalam Al-Qur'an, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah kau kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Kau andalkan pada atasamu, enggak taunya setelah kau andalkan sebegitu rupa, somben, atasamu kecopot kena KPK, buyar kabeh. Pokok saya pasti naik pangkat, dijamin sama atasan saya. Ini surat jaminan. Saya sudah bayar 500 juta, pasti naik. Elah, ngeledek mari ngono mati atasamu, buyar. Wong berserah diri kok kepada yang bisa mati. Berserah diri yang ya kepada yang enggak mungkin mati, nang Gusti Allah. Di Morotuwo sugih, andalannya dekengan pusat. Morotuwo sugih. Enggak tahunya zaman gendaan konangan dipecat sama Morotuwomu. Buyar kabeh, Mas. Tawakallah kepada Allah yang enggak mungkin mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkala, orang berserah diri bil amri, dengan nasibnya, idza dumina, jika memang dijamin al-qiyamu bi, ngurusi nasibnya atau perkaranya itu.
Wat tawakkul maknanya al-luju wal i'timad. Tawakal maknanya berlindung dan bertumpu mengandalkan jaminan Allah. Yuqalu wakaltu amri ila fulan. Apa maknanya wakaltu amri ila fulan? Maknanya alja'tuhu, aku perlindungkan perkaraku ilahi kepada si fulan. Wa'tamattu dan saya yakin mengandalkan fi tentang perkara itu alaihi kepada si fulan. Qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sayaj'alullahu min ba'di usrin yusra. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Nyatanya kita dicukupi Allah. Ayo, zaman biar yakin, membaca realitas ini. Guru ngaji itu bayarannya biru. Paling 1 second. Guru neng pondok neng desa itu. Ya, paling 100. Itu pejuang pol, isuk ngajar MI. Paling oleh 300 MI desa itu, mentok 500. Sore ngajar TBK, oleh 1 second. Berarti 500 second, 600 second. Bengi ngajar diniyah, kadang enggak dibayar, Anda dibayar 100. Itu second, isuk ngeladeni sorokan Quran, enggak dibayar. Mentok penghasilannya itu second itu. PNS penghasilannya 7,5 juta, 10 kali lipat. Tapi yang dirasakan enggak beda. PNS makan, guru ngaji makan, sama. PNS penambahan gizi, guru ngaji oleh berkat, sama. Penambahan gizi juga berkat, Mas. Ya, santai aja urip. Ojo yang paying, gretean, bingung, panik. Ojo, santai. PNS duwe omah, guru ngaji duwe omah. Malah kadang disayang wong tuane marem duwe mantu ngalim. Jegene omah. PNS anaknya kuliah, enggak sedikit guru ngaji yang anaknya juga kuliah. Dan dilalah anaknya pinter, kuliah enggak bayar, gratis. SMA yang enggak bayar, gratis, juara, beasiswa. Yang kadang orang heran, sing suge-suge, anaknya sakulan jaluk kiriman 3 juta. Mas-mas, mbak-mbak sini itu, jadi ini orang sing sakulan, dikirim 500.000. Itu kadang gak entek. Gusti Allah yang maringi rezeki itu tidak harus berupa nominal uang. Nominal uangnya sedikit tapi diparingi neriman. Terus dengan neriman belanja di hati-hati, ya sehat juga. PNS iso daftar kaji. Tidak sedikit guru ngaji juga daftar haji. Mbuh tekon di karo. Wong kadang-kadang ya sambil ngojek ngarit barang. Nyata itu di mana-mana, ya. Kalau zaman belum yakin dengan madzahir, dengan tanda-tanda yang ditunjukkan Allah, ya kebacut. Monggo jadi PNS. Tapi misalnya zaman sik durung jadi PNS, swasta ngaji, mulang TPG, mulang MI, ojo gretean, ojo poyangan, poyang paling ojo, santai. Kalau reuni di sini, yang sudah tamat 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, rata-rata mereka datang ke sini pakai mobil. Padahal biyen ya gelundung turun yang kamar ngiler. Is padha ae karo sampean enggak beda. Ya guru MI, guru swasta tapi punya mobil juga. Berarti kan ya lancar-lancar saja tuh. Wingi ono
Mas Faiz itu entah karena apa mondok di sini semester telu kalau nggak salah. Pamit akan diakati bapaknya. Ya gelem. Semester telu lu diakati. Wis noekat banget. Terus setelah itu saya melanjutkan mondok tapi karena punya istri nanti Jumat sore apa pulang, Senin pagi balik. Kemarin pamit ngajar di SMK Blitar 40 jam ngajarnya. Sudah selesai S2. Anaknya sekarang kelas 4. Umurnya si Faiz itu masih sekitar 30-an. Enggak jauh-jauh dengan Habib atau Gus Faiz. 30-an, 31. Anaknya wis kelas 4. Noekat banget. Berserah dirilah kepada Gusti. Nikah itu jangan nunggu kaya. Justru Allah akan membuat kamu mampu setelah nikah. Di Gaza itu ada 1000 rumah, bisa lebih. Rumah jumlahnya 1000 itu, hampir enggak ada milik anak yang masih jomblo. 1000 rumah itu insya Allah 100% milik orang yang sudah berkeluarga. Orang umurnya sama-sama 30. Yang satu sudah nikah sejak 5 tahun yang lalu, umur selawe nikah. Sing sitok sik lontang, lantung durung nikah di umur yang sama. Allah memberi rezeki beda banget. Sing wis nikah, wis duwe omah. Sing durung nikah, sik nunut wong tuwa. Sing wis nikah, iso nukokne rokok kanca. Sing durung nikah arep ngerokoke dadak lirik kisake kancane. Arep ngopi nunut kanca. Ya ngono kuwi kelakuane wong durung nikah. Enggak segera mandiri. Enggak segera bangkit. Makanya nikah enggak usah ngenteni sugih. Mbak-mbak kalau yang minta mbak-mbak itu laki-laki yang baik-baik, berintegritas, berkarakter, bertanggung jawab, juga cerdas, ngide, akalnya banyak. Terus gantengnya juga masuk lah. Udah, yes, itu aja. Itu punya calon suami jujur, berintegritas, berkarakter, banyak akal, ngide. Itu modal miliaran. Ono ae carane untuk sukses. Tapi lek wong lanang males turu, mangan, ngopi. Iku dimodali 1 juta setahun entek. Nek zaman punya suami berkarakter, berintegritas, tanggung jawab, amanah, idenya banyak. Nah duit 1 juta setahun jadi 200 juta, wong akale akeh. Maka menurut Nabi, orang kaya itu enggak karena modal. Orang kaya itu karena mental. Laisal ghina an katsratil arad. Innamal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan karena banyak harta, banyak modal. Kaya itu karena jiwa, mental. Ngerti ya? Mbak-mbak kalau nyari suami, ojo melihat sugih tok. Melihat calonmu itu mandiri apa enggak, berkarakter apa enggak. Sugih tapi nangisan. Didik bapakku, engko kaya cah TK. Tak kandhane bapakku lho. Enggak baik. Nanti kalau wong tuane wis mati, mertuamu mati, dia enggak fighter. Dia bukan petarung. Enggak mampu dia bersaing di alam bebas. Tapi kalau calon suamimu dari dulu memang karakter mandiri. Ya, apalagi juga aktivis, peduli ngurusi sana, ngurusi sini, ngurusi ketimbangan sosial. Duit calon bojo ini serejeki tenan. Nanti layak akan jadi orang besar.
NU itu ketika dipimpin oleh orang yang dari dulu aktivis, beda banget dengan dipimpin orang yang dari dulu mengandalkan wong tuaku, mbahku loh. Beda mas. Namanya aktivis sudah. Sebelum terpilih dalam pikirannya, dia tahu peta, ada masalah ini, bla 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 bla. Untuk menangani peta itu kami punya teman yang akan kami ajak kerjasama menangani. Nanti bidang ini diurus teman ini, bidang ini diurus teman ini. Dia punya jaringan, dia tahu masalah, tahu lapangan, tahu peta, terus punya jaringan yang siap bekerja sama dengan dia. Sehingga begitu kepilih, dia segera cepat cak-cak melengkapi kepengurusan dan tepat memilih orang. Ya, lalu segera bikin program. Malang masalahnya ini apa, ndang tadi. Tapi kalau nggak biasa di organisasi, nggak biasa jadi aktivis kayak begitu. Mari kepilih, iki piye benai. Sopo yono lah, bingung. Itu, jadi calon suami itu yang berkarakter, mandiri, dan tidak munafik. Tidak ada dualisme dalam hatinya. Nggak ada sifat dikotomis dalam hatinya. Berintegritas, la iyo la ora yo ora, bertanggung jawab. Terus plus cerdas tadi, ngide. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna i'tamid 'ala Allah wa alji ilaih. Maknanya fatawakkal, bertumpulah kamu kepada Allah dan berlindunglah kamu kepadanya. Wa kafa bihi, dan cukuplah Allah hafizan, zat yang menjaga, wa kafilan, dan menjamin, menanggung. Qala Abu Sa'ud, wa tawakkal 'ala Allah ay fawwid, serahkan olehmu jami'a umurika, seluruh urusanmu, nasibmu, serahkan ilahi kepada Allah. Wa kafa billahi wakila ay wa kafa billahi hafizan muwakkalan ilaihi kullul umur. Cukuplah Allah itu hafizan, zat yang menjaga, muwakkalan, diserahkan ilaihi kepadanya, kullul umur, segala urusan. Tudhahirun, mendihar, fi'il mandinya dhaharo, terus yudhahiru, terus mudhaharatan wadhiharon, sumpah serapah, ingin menggantung istri, dicerai tidak, dikumpuli tidak, dicerai tidak, dinafkahi tidak, dengan cara menyamakan istrinya, disamakan dengan ibunya sendiri. Itu namanya zihar. Al-Fatihah.